Oke, halo. Jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika. Kali ini kita membahas soal-soal latihan tentang trigonometri. Nah, silahkan ditonton video ini agar kamu memahami tentang soal-soal dan bagaimana cara untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Apabila titik P 5,2 membentuk sudut alfa dengan sumbu X positif, tentukanlah nilai dari kosekan alfa. Oke, penyelesaiannya. Pertama kita gambarkan terlebih dahulu pada koordinat kartesius titik P-nya. Oke, ini dia titik P 5,12. Ini dia titik P 5,12 karena 5,12 berarti X-nya positif, Y-nya positif ya. Berarti dari sini kemari itu 5, X-nya 5, baru Y-nya 12. Nah, kemudian katanya dia membentuk sudut alfa dengan sumbu X positif. Nah, jadi ini OP inilah yang jadi perwakilan dari titik P-nya. Kemudian ini sumbu X-nya. Maka sudut alfanya adalah yang ini. Oke, inilah dia alfanya. Oke, dari sini kemari itu 5. Dan dari yang tegaknya adalah 12. Nah, jadi terdapat segitiga siku-siku. Di sini siku-sikunya. Dan panjang sisi miringnya adalah 12 kuadrat tambah 5 kuadrat diakarkan. Nah, ini sama dengan akar dari 144 tambah 25 sama dengan akar dari 169. Jadi, panjang sisi miringnya adalah 13. Jadi, di sini dia panjangnya 13. Nah, yang ditanya di sini adalah kosekan alfa. Kosekan alfa itu berarti perbandingan sisi miring dengan sisi depan. Nah, sisi miringnya si alfa di sini adalah yang di hadapan sudut siku-siku. Berarti 13. Kemudian sisi depannya si alfa berarti di hadapan sudut alfa ini yaitu 12. Berarti ini sama dengan 13/12. Itu dia ya. Oke, sekarang soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Diberikan gambar segitiga siku-siku, ini besar sudutnya 30 derajat, kemudian ini panjang sisinya 6, dan sisi lainnya disebutkan A dan B. Yang ditanyakan adalah panjang A dan B. Nah, penyelesaiannya, oke, ini yang diketahui kan sudutnya, kemudian sisi di samping sudut. Nah, karena yang diketahui adalah sisi di samping sudut, berarti kita gunakan rumus cos. Jadi cos 30 derajat sama dengan sisi samping per sisi miring. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Nah, ini sama dengan sisi sampingnya adalah 6 dan sisi miringnya adalah si B. Berarti dari sini kita peroleh nilai B. Ini tinggal kali silang saja. 2 kali 6. Kemudian ini akar 3 kali B. Akar 3B sama dengan 6 kali 2. Maka B-nya sama dengan 4 akar 3. Dari mana itu? Oke, itu dari sini ya. Akar 3B. Akar 3B itu sama dengan 12. Berarti B-nya sama dengan 12 per akar 3. Nah, ini kita rasionalkan menjadi 12 per 3 akar 3. 12 per 3 akar 3 itu adalah 4 akar 3. Jadi dapat panjang sisi B-nya 4 akar 3. Kemudian mencari sisi A. Nah, ini ada sudutnya, berarti tinggal di hadapannya nih. Yang di hadapan berarti pakai rumus sin. Jadi sin 30 derajat sama dengan depan per miring. Oke. Sin 30 itu kan setengah. Sama dengan sisi depannya adalah A, kemudian sisi miringnya adalah B. Tadi nilai B-nya sudah kita peroleh dari sini. Ini kita kali silang, 2 kali A, 2A sama dengan 1 kali B. B-nya tadi 4 akar 3, jadi 1 kali 4 akar 3 sama dengan 4 akar 3. Maka nilai A-nya sama dengan 2 akar 3. Tinggal bagikan saja nih, 4 bagi 2. 2 akar 3. Itu dia ya. Oke, soal yang ketiga, diketahui sekan theta sama dengan min 2 dan sudut theta berada di kuadran kedua. Tentukanlah nilai dari cos theta. Nah, ini penyelesaiannya, ingat ini identitas kebalikan ya.
cos theta itu kan sama dengan 1 per sekan theta. Berarti ini sama dengan 1 per min 2. Jadi cos theta-nya sama dengan min setengah. Oke, itu dia kalau kita langsung pakai identitas kebalikan. Nah, kenapa nilainya negatif? Karena nilai sekan dan cos di kuadran kedua itu bernilai negatif. Dan nanti perhatikan ya di kuadran keberapa letaknya dan apa-apa saja di situ yang bernilai positif dan bernilai negatif. Oke, soal yang keempat, diketahui nilai tangen theta sama dengan 5/3 dan sudut theta berada di kuadran pertama. Nah, kalau kuadran pertama berarti semua nilai perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Tentukanlah nilai dari sin kuadrat theta kurang cos kuadrat theta. Oke, nah ini sudah pernah Ibu kasih soalnya seperti ini ya. Ini theta, kemudian sisi di hadapannya 5, di sisi di sampingnya adalah 3. Kenapa? Karena tangen itu adalah desa. Oke, ingat ya, tan itu kan sama dengan desa, yaitu depan per samping. Jadi kalau ini dari theta-nya, inilah depannya, kemudian inilah sampingnya. Oke, berarti miringnya itu sama dengan akar dari 5 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 34. Jadi ini sisi miringnya akar 34. Nah, yang ditanya di sini kan sin kuadrat theta kurang cos kuadrat theta. Berarti kita cari dulu sin theta-nya berapa. Ingat rumus sin itu adalah demi depan per miring. Depannya di sini 5, miringnya adalah akar 34. Kemudian cari lagi cos theta, itu rumusnya adalah samping per miring. Berarti 3 per akar 34. Nah, yang ditanya tadi sin kuadrat theta kurang cos kuadrat theta, tinggal substitusikan nilainya sin theta 5 per akar 34, kemudian cos theta-nya 3 per akar 34. Nah, ini dikuadratin. Kalau dikuadratin berarti 5 kuadrat 25. Akar 34 kuadrat, 34 akarnya boleh habis ya. Kemudian ini juga 3 kuadrat 9, akar 34 kuadrat itu 34. Jadi sama-sama per 34, tinggal kurangkan saja pembilangnya. Jadi 25 kurang 9 itu sama dengan 16 per 34. Nah, ini kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, kita peroleh hasilnya 8 per 17. Nah, itulah cara menyelesaikan untuk soal nomor 4. Oke, soal yang kelima. Beni berdiri tegak pada jarak 20 meter dari sebuah gedung tinggi. Jika tinggi Beni 1,6 meter dan melihat ke puncak gedung dengan sudut elevasi 60 derajat, tentukanlah tinggi gedung tersebut. Oke, kita buat ilustrasinya seperti ini. Inilah dia si Beni, yang inilah dia si Beni, tingginya 1,6 meter. Kemudian sudut elevasi berarti dia memandang ke atas ya. Berarti ini sudut elevasinya 60 derajat di sini. Oke, inilah dia 60 derajat. Kemudian jaraknya adalah 20 meter, makanya sini 20 meter. Nah, ini kan sama nih. Dari jarak pandangnya dengan jarak pandangnya ke gedung dengan dari jarak kakinya ke gedung itu kan sama. Berarti ini juga 20 meter. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi gedung. Berarti kalau kita mau cari tinggi gedung, berarti ini tingginya ini kita misalkan si X, kemudian ini tinggi dari sini kemari itu adalah tingginya si Beni, yaitu 1,6 meter. Nah, ini kita sekarang cari si X-nya dulu. Nah, ini kan yang diketahui sudutnya, kemudian sisi sampingnya, dan sisi depannya. Berarti kita pakai rumus tangen. Tangen theta sama dengan depan per samping, di mana tetanya 60 derajat. Berarti tan 60 derajat sama dengan depannya si X per sampingnya 20. Oke, tangen 60 derajat itu sama dengan akar 3. Sama dengan X per 20. Nah, ini tinggal kali silang, berarti X-nya sama dengan 20 akar 3. Itu masih si X. Nah, tinggi gedungnya, tinggi
gedung itu sama dengan si X-nya tambah 1,6, di mana X-nya tadi adalah 20 akar 3, tambahkan dengan tingginya si B nih, yaitu 1,6 meter. Jadi inilah jawabannya. 20 akar 3 tambah 1,6 meter. Oke, itu saja beberapa soal-soal latihan trigonometri. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah, bye-bye.